Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Dexter New Blood. Serial Dexter New Blood ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Dexter Morgan yang sengaja memalsukan kematiannya selama 10 tahun. Dia menyembunyikan identitas aslinya di balik nama Jim Lindsay yang merupakan seorang pegawai toko olahraga hutan setempat. Apa yang melatar belakangnya dia memalsukan kematiannya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepon! Di awal film, diperlihatkan seorang mantan pembunuh bayaran profesional bernama Jimmy Lindsay, biasa dipanggil Jim. Pagi itu Jim berlari di dalam hutan untuk berburu rusa. Targetnya sudah dia bidik. Namun karena itu rusa putih yang sangat dilindungi, Jim membatalkan niatnya. Rumah Jim berada di dalam hutan, terpencil dan jauh dari kawasan penduduk. Selain berburu, aktivitas Jim selanjutnya adalah mengambil kayu bakar, memberi makan binatang peliharaannya, dan memancing ikan. Dalam pikirannya, Jim selalu dihantui wanita yang bernama Angela. Kebiasaan Jim berikutnya adalah mengasah berbagai jenis pisau, senjata tanpa mesiu yang selalu melekat dalam diri seorang pembunuh berantai dan psikoplok. Dalam perjalanan menuju tempat kerjanya, seorang polwan menghentikan Jim. Polwan ini bersiap memegang senjatanya, begitupun dengan Jim yang sempat memegang pisaunya. James, I'm gonna need you to step out of the vehicle, sir. Jim sempat digeledah, namun ternyata mereka berdua terlibat dalam adegan celepot. Wanita ini adalah Angela, pacar Jim sekaligus kepala polisi di wilayah Iron Lake. Jim memberikan pisau khusus dagingnya yang sudah diasah kepada Gig, seorang tukang jagal di kota ini. Di toko khusus persenjataan inilah Jim bekerja sebagai pelayan toko. I don't know what I would do without you, Jim. Tak berselang lama, seorang pemuda bernama Matt dan temannya Bill datang ingin membeli pisau dan senapan berburu. Jim memberi saran untuk membeli Remington 783, tapi Matt memilih senjata modern lengkap dengan scoopnya. Yeah, I'll take it. Untuk membeli senjata ini, sesuai prosedur, Matt harus mengisi dulu database FBI yang baru akan keluar hasilnya esok hari. Sometimes it's just a 24-hour hold. Neither of us want Fred to lose his business, right? Karena itu, Matt hanya bisa membeli pisaunya dulu. Pemuda kurang ajar ini memainkan pisau berburu itu kepada temannya sendiri. Padahal itu tidak lucu dan sangat berbahaya. Thanks for shopping at Fred's fishing game. Kemudian, Jim datang berkunjung ke kantor polisi tempat Angela bertugas. Di sini, Jim mendapat informasi bahwa Matt yang sering mabuk dan berjudi itu terlibat kecelakaan kapal perahu yang menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Matt lolos dari penangkapan karena dianggap hanya sebatas kecelakaan. Di sisi lain, Angela kembali mendapat laporan hilangnya beberapa wanita tanpa jasad dan petunjuk. Shivers rocks, IPA, and a veggie nachos? Yo, it's Jim! Iron Lake's about 2 miles that way, mother. You're not from around here. Di sebuah bar, Angela memberi ongkos kepada seorang wanita pendatang yang mengaku akan pulang esok hari. Jika membutuhkan tempat untuk malam ini, Angela menyuruhnya istirahat di tempat penampungan. Pulang dari bar, seseorang nampak membuntuti Jim. Seperti biasa, di pagi harinya Jim masuk ke dalam hutan untuk berburu. Saat melihat rusa putih itu, Jim merasa dibuntuti seseorang, terlihat dari jejak kakinya. Hari demi hari aktivitas Jim selalu sama. Dari pagi hingga malam hari tidak pernah berbeda. Suatu hari, kelompok aktivis di kota ini melakukan demonstrasi kepada seorang pengusaha pengeboran minyak bernama Olsen karena dianggap merusak bumi. Salah satu aktivisnya adalah Audrey, anak angkatnya Angela. Thank you, everyone. Olsen memberikan minuman kepada para pemuda yang berdemo, tapi minuman itu langsung ditumpahkan oleh Audrey. Sedangkan Jim kembali melihat orang yang membuntutinya, kemudian menghilang lagi.
Karena namanya bersih, Jim ditugaskan untuk mengirimkan senjata modern ini kepada Matt. Karena Matt dan teman-temannya sedang mengadakan pesta, Jim harus menunggu dulu. Jim mendapat pengakuan dari Bill yang terpengaruh narkoboy bahwa sebenarnya kecelakaan perahu itu karena ulah Matt. Bill terpaksa bohong di pengadilan demi mendapatkan uang. Bahkan ayah Matt sampai menjual 2 truknya untuk menyuap para polisi. You're looking at the guy where secrets go to die. Singkat cerita, Jim menyerahkan senjata itu kepada Matt setelah dia menandatangani suratnya. Karena menodongkan senjata itu ke arahnya, Jim langsung menghajarnya. Namun ternyata itu hanya dalam pikiran Jim yang memendam amarahnya kepada si Matt. Pulang ke rumah, Jim melihat seseorang berada di dalam. Dia ambil kapak pembelah kayu bakarnya. What the hell are you doing? Ternyata seorang remaja bernama Harrison yang mengaku mencari Dexter Morgan. Nah, jadi pemuda ini adalah anaknya Jim yang dari kecil sudah dia tinggalkan. Tidak ingin membahayakan orang-orang di sekitarnya termasuk Angela yang menghantui pikirannya, Jim tidak mau mengaku bahwa dirinya adalah Dexter. If you don't want me, fucking say it. Me? Sorry, I'm not the guy you're looking for. Jim hanya memberinya sejumlah uang agar Harrison tinggal di tempat penampungan. You did the right thing. Setelah Harrison pergi, Jim membakar foto lama saat dia menggendong Harrison yang masih balita. Pikirannya selalu dihantui dengan hal-hal buruk dan faktanya selama 10 tahun terakhir ini, Jim sudah bertobat, tidak ada lagi pembunuhan yang dilakukannya. Pagi itu, Jim mendekati si rusa putih yang mulai jinak kepadanya. Namun di luar dugaan, Matt melepaskan tembakan membunuh rusa ini. Terpancing emosinya, Jim langsung menghajar si Matt hingga tidak sadarkan diri. Nalurinya sebagai psikoplok yang sudah 10 tahun ini membeku bagai es salju, kini mencair kembali gara-gara tindakan bejat yang dilakukan si Matt membunuh rusa putih yang tidak bersalah. Tidak ingin tertangkap, Jim menebas leher rusa yang sudah mati ini dengan pisaunya Matt. Setelah itu, Jim tutupi sekeliling ruangan gudangnya sebagai lokasi penjagalan. Jim ambil sampel darahnya Matt untuk kebutuhan menghilangkan jejak. Setelah Matt sadar, Jim meluapkan kemarahannya karena pria songong ini telah membunuh rusa putih yang tidak bersalah. Jim tidak mengelak disebut sebagai pembunuh berantai. Tapi kelakuan Matt jauh lebih bejat, menabrakkan kapal yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Tidak ada kata maaf, Jim langsung menghabisinya. Dia memotong-motong mayatnya si Matt menjadi beberapa bagian. Setelah itu, Jim menjemput Harrison untuk meminta maaf, dan dia juga mengakui bahwa dirinya memang benar adalah Dexter, ayah kandungnya. I'm Dexter Morgan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Setelah dibawa kembali ke rumahnya, Harrison mengaku kepada Jim bahwa bibinya yang bernama Hannah yang merawat dia sejak kecil meninggal dunia akibat kanker 3 tahun lalu. Setelah itu, seorang pekerja sosial membawanya naik pesawat dari Buenos Aires ke Miami. Selama ini dia berpindah-pindah panti asuhan untuk bertahan hidup hingga akhirnya memutuskan untuk mencari Jim berbekal surat yang ditinggalkannya untuk Hannah. Dalam hati, Jim ingin mengaku sebagai pembunuh berantai yang menghabisi lusinan orang membuat ibu dan bibi Harrison ikut terbunuh. Tapi Jim tidak bisa menceritakan sepak terjangnya sebagai Dexter kepada putranya ini. I'm not gonna fuck him up. Wanita pendatang yang sempat ditemui Angela tidak menyadari seseorang mengawasinya dari kamera CCTV. Siapakah sosok pria tersebut? Di pagi harinya, Jim berencana untuk pergi menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun, dia melihat bercak darah dari mayatnya Matt yang tercecer di atas salju. Saat menutupinya, tiba-tiba puluhan polisi datang ke rumahnya. Karena hilangnya Matt diduga saat sedang berburu yang dekat dengan lokasi kabinnya ini. Angela minta persetujuan Jim untuk membangun kamp pencarian di dekat rumahnya. Agar kepala polisi sekaligus pacarnya ini tidak curiga, Jim mau tidak mau harus menyetujuinya. Saat Angela akan masuk, dia terkejut Jim punya seorang putra. I'm Angela.
It's really nice to meet you. So you came here by yourself? Tidak mau merusak citra ayahnya, Harrison mengaku ibunya meninggal dunia karena itu dia datang menemui Jim. Thanks for covering for me. Tak mau buang waktu, Angela menugaskan tim kepolisian dibantu relawan untuk menyebar mencari keberadaan Matt. Padahal mayatnya disembunyikan di bawah tumpukan kayu. I asked Abraham Brown to organize a search on their side. I think police. Jim beruntung karena drone yang diterbangkan polisi jatuh menabrak pohon. Berpura-pura ikut membantu pencarian dengan RTV-nya, Jim sengaja melindas bercak darah yang tercecer sepanjang jalan agar tertutup salju. Sampai di lokasi rusa putih itu berada, Jim pura-pura baru melihatnya. Harrison ditugaskan untuk kembali ke kabin memberitahu Angela. Padahal Jim butuh waktu untuk menemukan sumber jejak darah itu. Sementara itu, Angela minta bantuan Oslin untuk meminjamkan helikopternya dalam pencarian ini. Di satu sisi, Oslin mengungkapkan kekecewaannya karena adanya demonstrasi yang menentang tambang minyaknya. Padahal selama ini, dia sudah menyumbang cukup banyak untuk kota ini. We'll get that bird up in the air for you. Akhirnya Jim menyadari saat dia memukul Matt, kepalanya terbentur batu. Dia bersihkan batu tersebut dengan cairan Windex lalu melemparkannya. Thing was a one-time screw up. I won't lose him again. Tak jauh dari jalan raya, Jim meletakkan sarung tangannya Matt agar polisi menyimpulkan Matt kabur setelah membunuh rusa putih yang melanggar hukum. Perfect. Tak berselang lama, relawan dan polisi berdatangan ke TKP. You think maybe Matt Caldwell would? Mereka menyimpulkan sesuai keinginan Jim, tapi Angela tidak bisa mengaitkan pembunuhan rusa ini dengan Matt sebelum adanya bukti. Pria ini kecewa, polisi lebih sibuk mencari Matt tidak seperti kepada Iris yang sampai saat ini belum ditemukan. We'll see what we can find. I just found this. Sarung tangan Matt ditemukan polisi untuk dijadikan barang bukti, termasuk bangkai rusa putih yang dibawa polisi untuk kebutuhan penyelidikan. You don't stop being so helpful, Jim. I'm gonna have to deputize. We'll see you back there. Okay. Dexter kembali dihantui ketakutan Harrison akan mewarisi DNA-nya sebagai pembunuh bayaran. Padahal dia berharap menjadi sosok ayah yang normal. Harrison kemudian berkenalan dengan Audrey. Dia baru tahu bahwa ayahnya itu pacaran dengan kepala polisi. Audrey memperkenalkan Harrison kepada Zack dan Scott yang bergabung sebagai relawan dalam pencarian ini. Kembali ke sosok misterius yang mengawasi wanita itu yang tertidur pulas karena efek terlalu banyak minum champagne. Geek yang ditugaskan membelek perutnya rusa itu menemukan peluru di dalamnya. The shooter didn't know what he was doing or was it? Peluru ukuran 7 mm menurut Jim sama persis dengan peluru yang dibeli Matt di tokonya. Audrey dan teman-temannya bersembunyi saat helikopter milik Oslin melintas. Shit, hide! That had to be Olsen. Mereka memilih santuy di dalam kabin yang berada di dalam hutan. Harrison yang menggunakan akal dengan mudah melepas kuncinya. Angela memahami tujuan Jim tidak menceritakan masa lalunya, termasuk dirinya yang bukan ibu kandungnya Audrey yang saat bayi dia temukan diterlantarkan oleh orang yang melahirkannya. You could have shared your Harrison situation with me. So that to me, just like Harrison needs you. I'm gonna go get some wood for the fire. Audrey dan teman-temannya melihat isi kantongnya Harrison saat dia mengambil kayu bakar. What are you guys doing? Stop. Got the wood. Bangun dari tidurnya, wanita ini baru menyadari ponselnya hilang. Dia pun terkurung di kamar ini, tidak bisa keluar. Kamera CCTV yang menyala itu membuatnya sadar telah diawasi seseorang. Angela memutuskan untuk menghentikan pencarian setelah sarung tangan itu dipastikan ada noda darahnya rusa, yang itu artinya diduga Matt kabur karena membunuh rusa tersebut. Take the compliment. Angela marah kepada Audrey dan teman-temannya karena bukannya mencari, malah berkumpul di kabin yang berada di dalam hutan yang cukup berbahaya. Who cares? Matt Caldwell's an ass. Audrey menjawab omelan ibunya karena dia merasa bukan Iris. Pertanyaannya, siapakah Iris ini yang sudah diucapkan pria tua itu dan kini Audrey pun mengulanginya. I came here for answers. Sementara itu, Harrison bertanya kepada Jim apa maksud kalimat dalam suratnya yang berisi, "Hubungi aku jika Harrison menunjukkan kecenderungan gelap." It wasn't you. Jim hanya menjawab kalimat itu bukan untuk dirinya, tapi dia sendiri yang kadang merasa sebagai iblis yang akan merusak Harrison jika dia memberitahunya. Anna told me you were dead. Of course you were.
Angela dan timnya sudah berkemas akan meninggalkan camp ini, namun tiba-tiba Kurt, ayah dari Matt, datang minta mereka melanjutkan pencarian demi anaknya itu. Angela? We found evidence that Matt may have committed a crime. I found a dead white deer, Mr. Caldwell. I know Matt's not perfect. Merasa punya banyak jasa terhadap warga kota ini, Kurt minta mereka semua membantunya. Running him for the repairs, huh? Karena memaksa, akhirnya Angela menyetujui permintaannya. Stay in your groups and bundle up. Matt's out there. Masalah besar kembali dihadapi Jim karena mayat Matt sebenarnya berada dekat dengan mereka. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Di pagi harinya, Jim mengajak Harrison untuk daftar sekolah. Terlihat polisi yang bernama Logan malah mengajari anaknya ini menggunakan drone. What do you think it is? You think they found the body? So, I've been looking at Harrison's grave. I'm so sorry. Things were complicated, ma'am. Selain bertemu kepala sekolah, Harrison menemui guru sains yang bernama Tess. Know a little more about your son. Is Angela around? Datang ke kantor polisi, Jim terkejut karena di hutan itu terdapat kamera pengawas. Ternyata kamera yang digunakan hanya pengukur suhu tubuh. Dari tampilannya, senjata itu memang jenis modern outfitters MC6 seperti yang dia jual kepada Matt. It's just like the one I sold Matt. Faktanya, ada sosok lain yang tidak bisa mereka kenali muncul sebelum Matt. The system is set up for animal tracking. Oh, so now it's a crime scene. That's the way these things work, Kurt. Penyelidik TKP yang bernama Damien datang untuk mempelajari kasus ini di lokasi kejadian. Damien ambil sampel darahnya persis yang dilakukan oleh Jim. Cairan yang tidak bisa dibantah dari tubuh seseorang atau binatang. Ternyata itu adalah darah manusia. Dalam hatinya, Jim memuji Damien yang cerdas. Or maybe it's from the other guy who was out here. Setelah melihat TKP, Damien bisa menggambarkan arah datangnya korban dan pelaku. Terjadi pertikaian yang menyebabkan korban terjatuh dan kepalanya terbentur batu. Buktinya ada sebuah lubang kecil. We're looking at foul play. Damien ingin memastikan apakah benar darah ini milik Matt. Karena itu, air liur Kurt diambil untuk mencocokkannya. Di malam hari, Jim kembali mendapat tantangan karena polisi akan menerjunkan anjing pelacak. Dipastikan anjing itu akan mengendus keberadaan mayat Matt yang berada di bawah kayu bakar. I'm afraid it's a match. I wasn't wrong about that. At least now you're starting to sound like a real We cop. will not stop until we find your son. Setelah semua orang tertidur, Jim menguburkan mayatnya. Setelah itu, pembunuh berantai profesional ini mengibaskan pakaiannya Matt ke darahnya rusak. Kemudian, Jim berlari sepanjang malam menempelkan baju ke seluruh area hutan agar anjing pelacaknya yang akan diturunkan esok hari linglung berputar-putar di dalam hutan. Kembali ke sosok misterius yang menggunakan penutup kepala melepaskan wanita itu, padahal dia ingin membidiknya menggunakan sniper yang dilengkapi sinar inframerah. Akhirnya, wanita ini tewas dibunuh sosok misterius itu. Morning, Jimbo. Blow his mats. Great. Police dogs. Beberapa anjing pelacak disebar untuk mengendus jejaknya Matt. Sementara itu, seorang wanita bernama Molly datang ke TKP untuk bergabung menjadi relawan pencarian. You know, hometown hunk, larger than life person. You should check with Sergeant Angie! Miriam. Seorang wanita tua menolak saat Angela ingin bertanya kepada Johnny atas hilangnya Matt. Jim dimintai keterangan seputar hilangnya Matt karena kabinnya tidak jauh dari lokasi. There's over in my cabin. Alone? Untuk melenyapkan mayatnya, Jim melihat sebuah terowongan tambang besi tua berdasarkan dari petanya. Mendengar bangkai rusa itu akan dibuang begitu saja, Audrey mengajak Harrison untuk melakukan sesuatu terhadap rusa yang malang itu. Karena radiatornya panas, Harry disuruh menuju bukit untuk mencari sinyal. The number's in my phone. Di sisi lain, Jim sedang mendaki mencari tambang tua itu. Audrey menolak penawaran Osland yang ingin membawanya pulang dengan mobil mewahnya. The millions you've spent fighting climate science? Some might consider that hypocritical. You have a good day. Masuk ke dalam tambang itu, Jim menemukan lubang tambang yang seakan tidak ada ujungnya saking dalamnya. Mine's not the body I'm looking to hide. Namun masalah muncul karena terowongan ini dijadikan rumah sekaligus markasnya beruang.
Saat makan bersama, Jim dan Angela baru mengetahui bahwa Molly seorang podcaster atau vloggers yang menceritakan kejahatan yang lagi viral. Angela setuju untuk memberi penghormatan kepada rusa itu dengan membuat api unggun. Yahweh, Angela. Melihat api itu memunculkan ide untuk Jim membakar mayat Matt demi menghilangkan jejak pembunuhannya. Abu yang berterbangan dari pembakaran mayat Matt itu dirasakan Kurt yang mulai gila merasa anaknya masih hidup. He's alive. That's unbelievable. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Jim merasa heran dengan sikap Kurt seperti orang gila merasa anaknya masih hidup. Kurt sepertinya berpikir bahwa Johnny telah membunuh Matt karena telah menembak rusa dan Angela melindunginya. Jadi, Johnny meminta Angela untuk menutup kasus ini. Langkah Kurt selanjutnya adalah menghabisi Johnny sampai dia menemukan pembunuh Matt yang sebenarnya. Did you hear the news? About Matt? You talked to Kurt? He was celebrating. Kurt datang ke kantor polisi, mengaku putranya masih hidup karena melakukan komunikasi FaceTime dengannya. Tapi Kurt tidak bertanya tentang kejadian yang dilakukan Matt di dalam hutan. He owes me a call. Sure. I just need help closing the missing persons case. At some point, you gotta let him go, right? Di saat yang sama, Molly datang memaksa untuk menemui Angela karena dia ingin tahu lebih banyak tentang kasus hilangnya Matt. Was that his dad you were talking to? Okay, you need to leave now. Do you think that he attacked someone in the woods? Tapi kepala polisi ini tidak mau meresponnya, dia langsung mengusirnya pergi. Logan ditugaskan untuk memeriksa kartu kredit dan hotel yang dimaksud oleh Kurt untuk memastikan apakah benar Matt berada di sana. Saat melihat Kurt dari jauh, Jim merasa heran kenapa Kurt harus berbohong anaknya masih hidup. Menyendiri di aula sekolah, rupanya Harrison sedang mendengarkan konten misteri pembunuhan berantai yang diceritakan oleh podcaster Molly Park. Di awal ceritanya, pelaku menggunakan pisau cukur untuk menghabisi targetnya. Harrison terlihat begitu mendalami kisah nyata ini. Singkat cerita, Jim mendapat pesan peringatan bahwa SMA Iron Lake ditutup karena ada sebuah tragedi penembakan brutal. Yeah, what's going on? Menurut Angela, banyak siswa yang menjadi korban dan Harrison dinyatakan terlibat. Banyak anak-anak yang terluka, khususnya Eden, yang mengalami kondisi paling buruk dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Jim melihat Harrison sedang diobati karena perutnya ditikam. Menurut pengakuannya, pelaku penyerangan ini adalah Eden, temannya sendiri. Eden mengaku ingin membalas dendam kepada orang-orang yang sudah merundungnya. Dia akan membawa senjata ke sekolah dan melepaskan tembakan. Harrison coba menasihatinya, tapi Eden malah menikamnya. But, that's when he... Terjadi perkelahian di antara mereka berdua hingga Harrison menikam kakinya terlalu dalam hingga dia pun pingsan. It all happened so fast. He just kept charging at me like he was crazy, you know. Angela? Dalam ranselnya Eden, polisi menemukan gambar-gambar yang berhubungan dengan kekerasan dan daftar pembunuhan. Di malam harinya, Jim kembali melihat keadaan Harrison. Jim sangat khawatir ke anaknya itu sesuai pikiran buruknya mewarisi DNA-nya sebagai pembunuh berantai. I'm not sure. Tapi orang-orang justru menyebut Harrison sebagai pahlawan yang menyelamatkan siswa-siswa lainnya. Di pagi hari, Jim bertanya kepada Harrison kronologis kejadiannya. Kenapa Eden menyerangnya dari depan? Tapi Harrison tidak bisa merincinya lebih detail karena kejadian itu begitu cepat. Karena merasa dituduh mengarang cerita, Harrison langsung pergi. Rupanya, Jim merasa luka tusuknya tidak sesuai dengan ceritanya Harrison pada Angela. Apakah ini hanya pikiran buruk dirinya ataukah Harrison memang menyembunyikan sesuatu? Harrison datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Eden yang masih tidak sadarkan diri. Very sedated. Orang tua Eden meluapkan kemarahannya kepada Harrison karena isu yang berkembang anaknya menjadi pelaku. Dan kini Eden terancam akan dijebloskan ke dalam penjara remaja. Ibunya Eden kecewa karena seharusnya Harrison memberitahu mereka lebih awal. Jim datang ke kantor polisi untuk melihat deretan foto kasus ini. Menurutnya, senjata yang ditemukan di kamarnya Eden itu berasal dari tokonya yang dijual kepada ayahnya Eden beberapa bulan lalu bersamaan dengan pisaunya. Diam-diam, Audrey memotret daftar targetnya Eden yang ditemukan di dalam buku diarinya. Seperti seorang detektif pembunuhan, Jim datang ke TKP untuk menganalisa sudut penetrasi lukanya dan percikan darah. Keduanya tidak cocok dengan pengakuan Harrison. Menurut Jim, justru Harrison yang menyerang Eden lebih dulu dari belakang saat akan melarikan diri.
Setelah itu, Harrison tikam perutnya sendiri untuk membuat cerita bohongnya. Because that's the only way you can feel like a real adult. It matches. Ethan was the one trying to get away. Lantas, kenapa Harrison menikam temannya sendiri? I want to get back into a routine. Keesokan paginya, Kurt datang ke rumahnya Jim untuk memberikan hadiah drone kepada Harrison karena dinilai sebagai pahlawan. I can take it into him. There he is. Hey, son. A drone. Thanks again, Kurt. Yeah, go well. Thank you. Saat berbincang, Kurt merasa salah mendidik Matt seperti halnya Eden. It's not really Matt's fault. Di sini, Jim terpancing mengatakan Matt telah menabrakkan kepalanya. Padahal menurut sepengetahuan Kurt, putranya itu tidak menyetir. Tidak ingin disalahkan, Jim mengaku mendapat cerita ini dari Angela. Kids are born the way they are. I appreciate that. Jim mendapat kepastian dari pacarnya ini bahwa polisi tidak akan mengajukan tuntutan kepada Harrison karena menikam Eden. Itu dianggap sebagai tindakan membela diri. Meskipun menurut pengakuan Eden, dia bersumpah tidak pernah berniat menikam Harrison. Tapi Harrison tiba-tiba saja menikamnya. Namun, Angela tetap menganggap Eden anak bermasalah. You're a good person, Jim. Jim membuat kesimpulan sendiri bahwa Harrison membawa senjatanya ke sekolah hari itu, dan Eden sudah mengatakan yang sebenarnya. Molly kembali datang menemui Angela karena dia menemukan salah satu wanita yang dinyatakan hilang oleh polisi. Setelah dia mengupload di Instagram miliknya. Karena polisi ini menerima banyak laporan wanita yang hilang, Molly bermaksud untuk membantunya. I also got her last 3 addresses. Ternyata salah satu wanita yang hilang itu adalah sahabat Angela yang bernama Iris. Karena itu, setiap ada laporan wanita yang hilang, Angela meresponnya dengan baik untuk mencoba mengumpulkan informasi. I got a reputation as being the cop who would listen, but I know in my gut something terrible. Every great podcast starts about one thing. Seorang wanita yang sedang berkemah bernama Chloe minta bantuan Kurt untuk memberinya ongkos pulang. Kurt menyuruhnya bekerja di restorannya sebagai pelayan, tapi wanita ini menolak. I just need bus fare. Saat Harrison masih berada di sekolah, Jim mencari pisau milik anaknya itu di kamarnya. Sementara itu, Chloe terlihat dibawa Kurt ke rumah kabinnya. Ternyata, dia menemukan pisau cukur yang disembunyikan di dalam senternya. Apakah Harrison memang sengaja menikam Eden? Film berlanjut ke episode 5. Kurt membawa Chloe ke tempat peristirahatan persis dengan wanita yang sebelumnya menjadi korban pembunuhan seorang sniper. Apakah Kurt sebenarnya seorang pembunuh berantai seperti masa lalunya Jim? Chloe begitu senang, namun apakah nasibnya akan berakhir tragis juga? Thank you. Angela dan Molly akan berangkat ke New York untuk mengecek hotel tempat Matt menginap seperti pengakuannya Kurt. It is great timing. Well, I can expense it. Pulang ke rumahnya, Harrison terkejut saat melihat ayahnya memegang pisau cukur miliknya. Harrison mengaku pisau itu dia bawa hanya untuk perlindungan. So why'd you take it to school? Didesak untuk menceritakan yang sesungguhnya, Harrison justru marah karena ayahnya tidak percaya kepadanya. You can tell me. Dia memilih pergi dan kebetulan Zach dan Scott mengajaknya untuk ikut dalam pesta. Fucking party tonight, bro. Let's go. Sama halnya dengan Audrey yang minta izin kepada ibunya untuk datang ke pesta para anak muda. Harrison's a good kid. Ternyata, pesta ini dihadiri siswa-siswa yang masuk ke dalam targetnya, Eden. Come on, you guys. Santuy di dalam bar, Jim merasa heran dengan sikap Kurt yang aneh dan gila padahal anaknya menghilang. Dalam pesta itu, Harrison dipaksa mengonsumsi 2 jenis narkoboy oleh teman sekolahnya. Alhasil, dia mabuk dan sempat mengaku kepada Audrey bahwa nama ayahnya bukanlah Jim. Tiba-tiba Harrison ambruk karena OD. Audrey segera menghubungi 911 untuk minta pertolongan. Logan yang datang ke lokasi berhasil menyelamatkan nyawanya. The Narcan I gave you will make you woozy. I'm fine. Tell me what you gave him or I'm putting you in cuffs. Right now you're going to jail. Jim segera datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi putranya itu. Dokter menyebut anaknya overdosol akibat obat-obatan terlarang yang diduga hasil racikan rumahan. Your son's lucky. Logan memberitahunya, pengedar jalanan narkoboy itu bernama Miles. Harrison could have died tonight. Setelah kondisinya membaik, Harrison kembali dibawa pulang. What about you? Yeah.
Chloe yang terkurung di dalam kamar itu menyadari ada kamera CCTV yang mengawasinya. Tiba di hotel, Angela mendapat laporan dari Logan kejadian yang menimpa Harrison akibat narkoboy. Meski Audrey berada di sana, tapi Logan memastikan putrinya itu aman. Chief Bishop. Menurut resepsionis, tamu yang bernama Matt telah check out tadi malam. Tidak menyerah, Angela meminta salinan rekaman CCTV-nya. The IT guys pull the footage. Tidak terima anaknya menjadi korban narkoboy, Jim meminta obat-obatan khusus binatang kepada seorang dokter hewan. Psikoplok jenius ini ingin memberikan pembalasan kepada pelakunya. Dia datang ke sebuah bar untuk mencari Miles. Di sana, Jim melihat seseorang yang baru saja datang membeli narkoboy darinya. Miles. Jim berpura-pura akan membeli cukup banyak darinya. Saat Miles sedang mengambil dari bagasi mobilnya, Jim langsung menyuntik lehernya. Tak diduga, Logan muncul di sana. Karena itu, Jim memukul Miles berpura-pura marah kepada pengedar ini. Calm the fuck down! Protocol. Kecewa dengan sikap ayahnya, Harrison berencana pergi dari rumah Jim. Angel Batista. Di lokasi konferensi, Angela mendengar paparan dari kapten pembunuhan Metro Miami yang bernama Angel Batista. Menunggu di kantor polisi, Jim mendengar pengakuan Miles yang sedang diinterogasi oleh Logan. I said I want a lawyer. And you will be a homicide charge. Narkoba yang dia edarkan itu berasal dari seorang praciknya bernama Jasper. Just need a record of you coming down. Last known address for Jasper Hodge. Jim pun mengambil kesempatan untuk melihat alamatnya si Jasper. Sementara itu, si pria bejat Kurt mengawasi korbannya dari layar laptop. That's not what this is about. Rupanya, Chloe menemukan potongan cermin di bawah bantalnya. Setibanya di lokasi target, Jim melihat si Jasper keluar dari rumahnya. Mantan pembunuh berantai profesional ini kembali beraksi untuk membunuh seorang pracik narkoboy karena hampir merenggut nyawa putranya. Jim kembali menggunakan jarum suntik untuk menghabisinya. Di rumahnya ini terdapat banyak sekali peralatan untuk meracik narkoboy. Setelah menggunakan kostum berburunya, Kurt menyuruh Chloe untuk kabur. You're free to go, Chloe. I said you can go. Tapi wanita ini justru menantangnya untuk datang. Dengan potongan kaca cermin itu, Chloe berhasil menyayat mukanya. Tapi Kurt yang terlalu kuat menyeretnya keluar dan langsung menghabisinya. Run, bitch. No, this is not the way it's supposed to happen. No! Jelas di sini, pembunuh berantai yang menghabisi puluhan wanita yang hilang mengarah kepada Kurt. Berbincang dengan detektif senior ini, Angela mendapat saran untuk menggunakan firasatnya terkait dengan kasus hilangnya puluhan wanita di wilayahnya, karena bisa jadi pelaku adalah orang dekatnya. Batista menambahkan, saat kasus Trinit, seorang detektif muda bernama Debra Morgan menggunakan firasatnya, tapi dia sudah meninggoy, termasuk kakaknya dan punya anak bernama Harrison. Diikat di atas meja, Jim berencana melakukan cara psikoplok untuk menghabisi Jasper. Who the fuck are you? It's nice to meet you, Jasper. Fucking crazy, I never killed anyone. I'm a great fucking dad. Namun di luar, ternyata dia melihat Logan. Harrison yang hendak pergi bertemu dengan Kurt. On your grand adventure. I'll meet you inside. Setelah dijajali narkoboy, pasukan khusus mendobrak masuk ke dalam rumahnya Jasper menemukannya sudah tidak bernyawa. God damn it. Angela dan Molly terkejut setelah melihat wajah Matt dalam rekaman CCTV bukanlah orang yang mereka cari. Mereka heran kenapa Kurt berbohong. Kurt menasehati Harrison agar tidak lari dari masalah karena kemarahannya. But all you see is red. Bahkan dia menawarkan pekerjaan kepadanya. You got potential, kid. Singkat cerita, Angela kembali pulang ke rumahnya. No one's gonna be mad at you. Harrison said something weird. Audrey menceritakan pengakuan Harrison bahwa ayahnya bukanlah Jim. Pulang ke rumah, ternyata Harrison ada di rumahnya Jim. I'm gonna go lie down. Angela sendiri menemukan identitas asli Jim sebagai Dexter Morgan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6.
anything to get on Dad. Dexter menemukan surat izin bekerja yang diberikan Kurt kepada Harrison. Anaknya ini beralasan ingin belajar mandiri dan punya tambahan dari mencuci truk milik Kurt. Sebenarnya bukan karena pekerjaan ini, tapi Harrison tidak tahu jika ayahnya ini sudah membunuh Matt, anaknya Kurt. I spent a lot of time at truck stops on my way here. We'll work something else out, maybe. I'm taking the job. Di tempat rahasianya, psikoplog dengan kepribadian aneh ini menambal wajah dari jenazah wanita yang dia tembak mati. Dalam perjalanan, Jim dihentikan oleh Angela. Tidak seperti biasanya, kali ini Angela menunjukkan identitas asli Jim sebagai Dexter Morgan. Saat itu juga, Jim disuruh mengikuti Angela hingga ke kantornya untuk menjelaskan semuanya. Rupanya, Jim telah memalsukan kematiannya. Meski tindakan ini tidak melanggar hukum, buat Angela, Jim telah banyak berbohong sejak pertama mereka bertemu. Jim akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Berawal dari terbunuhnya istri dan adiknya yang sangat dekat dengannya, Jim merasa tidak sanggup menjalani hidup. Dan faktanya, Jim yang bernama asli Dexter Morgan ini seorang mantan detektif pembunuhan. Pantas saja Jim begitu menguasai TKP, termasuk menyimpulkan kasus penyerangan yang dilakukan Harrison. Jim sempat menabrakkan perahunya untuk percobaan bunuh diri. Karena gagal mati, disitulah Jim merasa ingin memulai kehidupan baru dari awal. Ditambah lagi, hadirnya Angela dan Harrison merupakan anugerah dalam hidupnya. Meski Jim sudah minta maaf, Angela sangat kecewa karena hubungan mereka tidak dibangun dengan kejujuran dan kepercayaan. Your issues are becoming his issues. Are you breaking up with me? Whoever the fuck you are. Setelah Jim pergi, datang Molly minta persetujuan Angela untuk mewawancarai Kurt sambil diam-diam menyelidikinya kenapa Kurt berbohong tentang Matt. Dengan tegas Angela tidak setuju, melarang podcaster ini untuk mendekatinya. Kembali ke restoran, seorang wanita minta ongkos untuk pulang kepadanya. Dia pun memberikan uang sambil menawarinya tumpangan. Padahal Kurt berencana untuk menjebak wanita ini menjadi sasaran selanjutnya. Beruntung, ada pacar wanita ini yang datang menjemputnya. Tak lama kemudian, Harrison datang menyerahkan surat izin yang belum ditandatangani Jim, tapi Harrison mengaku tidak peduli. Karena besok ada jadwal pertandingan gulat, Harrison bisa mulai bekerja esok lusa. Setelah berpapasan dengan Molly di kantor polisi, Jim menduga wanita ini yang membocorkan identitasnya kepada Angela. Jim sempat mendengar cerita misteri tentang pembunuh berantai di Miami yang dijuluki sebagai Bay Harbor Butcher dengan nama Sersan James Doaks yang sampai saat ini masih menjadi ancaman. Cerita yang sama persis dengan kisah hidupnya Jim. And it's why Miami Metro homicide. He says Doaks was out of the country. As one does in Florida. She could definitely be Angela's source. Angela membahas hilangnya Matt dengan Logan karena mereka tidak mengerti kenapa Kurt berbohong. If you promise not to talk about Jim. If Matt wasn't in that hotel in New York, when I lost my dad in that car crash at Como. He did until he didn't, and that was what day? Setelah menelusuri hutan tempat jejak Matt terakhir ditemukan, ada satu lokasi yang belum disisir polisi, yaitu Gua Claire. Karena Logan sibuk mengantar anak didiknya dalam pertandingan gulat, Angela mengajak Teddy untuk menuju gua itu. Hey, Teddy. Jim mengajak Logan minum bersama, padahal dia ingin memastikan apakah dugaannya benar tentang Molly. Menurut pengakuannya, Angela dan Molly melakukan kerjasama yang tidak diketahui siapapun. Audrey terkejut karena Harrison tiba-tiba masuk ke kamarnya melalui jendela. What are you doing here? Mengaku tidak bisa tidur, Harrison ingin curhat kepada Audrey tentang masalah dalam hidupnya, dan setelah itu mereka pun celepot. Di pagi harinya, Angela marah besar saat melihat Harrison di kamar putrinya. Saat itu juga, Angela antarkan Harrison ke rumah Jim untuk memberitahu kelakuan anaknya. I gotta get ready for school. If you don't know, then I certainly don't. I can't let Molly take all this away. Datang ke kafe, Jim melihat Molly sedang mengobrol dengan Kurt. Ternyata, Molly tidak mengindahkan peringatan Angela agar tidak mendekati ayahnya si Max ini. No, podcast star. Jim diam-diam menyimpan ponselnya dekat mereka, padahal dia aktifkan perekam suaranya. Kurt mengaku kepada Molly telah berbohong mengatakan Matt berada di hotel New York. Kurt mengatakan Matt sebenarnya datang ke kabinnya yang terletak di wilayah terpencil dan tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu, Kurt mengajak Matt ikut bersamanya ke kabin agar Molly bisa menanyakannya langsung. Mendengar ajakan ini, Jim mulai bertanya apa sebenarnya yang Kurt lakukan. At my cabin. I fucking love making deals. Grab my things, I'll see what's up. That a girl.
Mantan detektif ini merasa janggal setelah melihat kabin milik Kurt yang tidak dilengkapi instalasi listrik, generator, dan tangki propana untuk daya. Yang lebih aneh lagi, kabinnya berada di lokasi sangat terpencil. Kalau melihat gerak-gerik dan lokasi ini seperti modus yang dilakukan seorang pembunuh berantai. Tapi Jim merasa instingnya mulai tumpul. Terlihat Molly dibawa masuk oleh Kurt ke ruang bawah tanah dengan mencurigakan. Molly mulai khawatir saat Kurt menyuruhnya masuk bertemu dengan Matt. Yeah, I get it. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jim menerobos masuk untuk menyelamatkan Molly. Jim berpura-pura sedang lewat dan kebetulan menemukan rumah ini. Well, this is my cabin. I was just showing it. Tidak ingin kebohongannya terungkap, Kurt beralasan anaknya itu sudah pergi. Mantan detektif pembunuhan ini melihat pintunya hanya bisa dikunci dari luar. Termasuk kamera aktif yang membuat Jim makin curiga bahwa Kurt adalah pembunuh berantai yang sedang dicari Angela. I don't really remember. Jacuzzi. Thanks a lot for looking out the way you did. Jim segera membawa Molly pergi dari sana. Alhasil, Kurt merasa kembali gagal. Perfectly silent body. Angela dan anak buahnya masuk ke dalam gua yang sebagian lorongnya ditutupi tumpukan batu oleh seseorang. Strange, right? Setelah berhasil masuk, tak diduga Angela menemukan jenazah. Sementara itu, Jim datang untuk melihat pertandingan gulat anaknya. How you doing? Good to see you. Jim melihat Kurt membisikkan sesuatu kepada Harrison. Ternyata saat melihat gelang di tangannya, jenazah ini adalah Iris, sahabatnya Angela. It's Iris. Semua penonton terkejut saat Harrison mematahkan tangan lawannya. Hey, give it a fucking rest. Son, it's okay. Jim dihubungi Angela untuk minta bantuan sebagai Dexter Morgan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Sampai di gua tempat jenazah Iris ditemukan, Angela minta bantuan Jim sebagai mantan detektif dan ahli forensik untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi kepada temannya itu. You're lucky the cold kept her somewhat. Rupanya, hawa dingin di dalam gua ini membuat jenazah Iris masih awet, padahal dinyatakan hilang 25 tahun yang lalu. Dari lubang di bajunya, jelas Iris ditembak dari belakang menggunakan senapan dari jauh hingga menembus ke depan. You can test the dirt and you'll see. Saat melihat kakinya, Jim menduga Iris masih hidup. She tried to dig herself out. Yang mengejutkan, dari giginya, Jim menemukan kulit manusia yang diduga milik si pelaku yang digigit oleh Iris. Dengan kulit itu, Angela bisa melakukan tes DNA sebagai bukti untuk menangkap pelaku. It's a small sample. A theory. Okay. Angela menduga pelakunya adalah Kurt. Alasannya karena dia berbohong Matt masih hidup agar polisi menghentikan pencariannya di lokasi ini. He didn't want you to find her. Kurt tidak mau polisi menemukan jenazah Iris meskipun untuk mencari anaknya. Teori ini masuk akal, apalagi Jim menemukan kabin mencurigakan milik Kurt. Pertanyaan besarnya, berapa banyak pembunuhan yang telah dilakukan oleh Kurt? Jim berharap Kurt ditangkap oleh Angela, dan putranya yang saat ini dekat dengan Kurt bisa aman. We're both pretty hungry, I guess. Same. School. Namun apabila rencana ini gagal, dalam pikiran buruknya Angela akan menjadi korban. So what, you do nothing? I'll make sure Harrison is safe. There's something you should know. Jim menceritakan kepada Angela mendengar pembicaraan antara Kurt dengan Molly membahas Matt yang sedang bersembunyi di dalam kabinnya. Karena itu, Jim yang khawatir membuntuti mereka hingga ke lokasi ini. I know this town better than anyone. Angela menduga Iris adalah korban pertamanya Kurt. Jim melihat jejak mobil besar meninggalkan kabin ini. Setelah membongkar paksa gemboknya, mereka berdua masuk ke dalam. Di luar dugaan, tempat ini sudah dikosongkan, tidak ada ranjang, kamera, dan kamar mandinya pun sudah dihancurkan. Meski Kurt selangkah lebih maju, tapi Angela tidak menyerah karena mereka sudah menemukan Iris yang tidak disadari oleh Kurt. I may have to kill him. Pulang dari sana, Jim melihat Harrison sedang mencuci truk milik Kurt.
Sebagai ayah, dia khawatir Harrison menjadi korbannya psikoplok itu. Ketika santuy menikmati secangkir kopi, Kurt muncul mengajaknya ngobrol. Brings you down to my neck of the woods. It's a horrible job, though. Interview, by the way. Kini keduanya sama-sama memegang rahasia penting. Dalam hatinya, Jim sudah tahu bahwa Kurt membunuh orang tidak bersalah, tapi Jim membunuh orang-orang seperti Kurt. Tak berselang lama, Angela dan Logan datang untuk menangkap Kurt atas tuduhan pembunuhan Iris. Mendapat informasi Kurt telah ditangkap, Molly merasa punya peran dalam kasus ini. Karena itu, dia ingin mewawancarai Angela. Tapi kepala polisi ini menolaknya. Kesal karena Molly menemui Kurt hingga dia dibawa ke kabin tanpa sepengetahuannya. We're done here. Di kantor polisi, Kurt langsung diinterogasi oleh Angela yang sudah memegang bukti Kurt telah berbohong tentang komunikasinya dengan Matt. But I do not understand why you think Did he FaceTime your cell or your computer? Angela bertanya apa dasarnya Kurt berbohong tentang itu, bahkan menghentikan pencarian untuk anaknya sendiri. Apakah Kurt takut polisi menemukan bukti korban yang telah dibunuhnya? Dengan santuinya, psikoplok ini mengelak tuduhan Angela karena yakin tidak ada bukti yang memberatkannya. A mistake like this could cost you your job. During the search for your missing arm. Kurt terkejut saat tahu Angela menemukan sampel DNA di dalam tubuh Iris yang cocok dengan DNA-nya Kurt. Nah, DNA si Kurt ini telah diperoleh Angela saat Kurt melakukan swab untuk pencarian anaknya. Merasa terpojok, Kurt ingin didampingi pengacara. Setelah membantu bongkar muat truk, anak buah Kurt menitipkan amplop kepada Harrison untuk diberikan kepada Jim. Pulang ke rumah, Harrison memberikan amplop itu kepada ayahnya. Isinya berupa besi titanium, namun Jim tidak mengerti dengan teka-teki dari barang yang diberikan oleh Kurt ini. Di malam harinya, Angela dan puluhan warga mendatangi rumah orang tuanya, Iris. Ibu dari sahabatnya ini meminta Angela untuk menghukum seberat-beratnya pelaku. Jim sengaja melepaskan puluhan kambing milik seorang warga agar polisi yang diminta bantuan semuanya turun tangan. Tujuannya agar Jim bisa masuk ke kantor polisi untuk menemui si Kurt tanpa ada yang tahu. Minions or whatever the fuck they are. I've heard this whole song and dance before. This situation, something always gets left behind. Thanks for the science lesson. Terungkap di sini, saat malam Jim membakar jenazahnya Matt, abunya berterbangan tidak menyisakan tulang sama sekali. Namun, besi titanium itu tidak meleleh. Ternyata, besi itu yang menyangga tulang kakinya Matt yang pernah dioperasi setelah mengalami kecelakaan kapal. Jadi, selama ini Kurt sudah tahu bahwa Jim telah membunuh putranya. Karena itu, Kurt mendekati Harrison untuk membalas perbuatan Jim dengan cara yang berbeda. Jim sangat khawatir psikoplok itu mengancam nyawanya Harrison. Setelah Kurt menemui pengacaranya, Angela menyuruh Logan untuk memanggil jaksa wilayah. Kurt mengarang cerita bahwasannya 25 tahun lalu saat membawa truknya, dia melihat Iris sedang berjalan di tengah malam. He used to pick up women. Truck routes by then, and afterward I was gassing up my truck. Pengakuan Kurt saat itu, dia hanya memberinya tumpangan dan setelah itu dia tidak pernah melihatnya lagi. Padahal faktanya ini yang terjadi. Saat itu Iris tidak diperbolehkan keluar dari truknya oleh si Kurt muda. Iris melawan hingga menggigit tangannya Kurt. Karena inilah kulit DNA Kurt ditemukan di giginya jenazah Iris. She had started a new life somewhere. Ketika jaksa wilayah datang, tes DNA itu menyebutkan 67% kemungkinan milik Kurt dan 33%-nya bukan milik Kurt. Itu artinya lebih dari cukup untuk juri membebaskan Kurt kembali. Yes, you did, didn't you? Angela terpaksa melepaskan Kurt karena bukti yang kurang kuat. Diam-diam, Jim menyusup ke dalam kantornya Kurt untuk mencari petunjuk. Di dalam lacinya, Jim menemukan cek senilai $5.000 atas nama Elric Kent. Siapakah pria ini? Itu yang harus Jim cari tahu. Mendengar Kurt kembali dibebaskan, Jim ingin sekali membunuhnya. Molly kembali menemui Angela untuk menghiburnya karena dia gagal menjebloskan Kurt ke dalam penjara, padahal instingnya mengatakan dialah pelakunya. I was so sure it was him. Unsatisfying endings. And you can't blame yourself for anything.
Membahas tentang Jim, Molly terkejut saat Angela mengatakan Jim mengaku mendengar pembicaraan Molly dan Kurt tentang kabinnya, padahal jarak mereka cukup jauh. Molly menduga Jim merekam pembicaraannya dengan Kurt menggunakan ponselnya. Tapi mengapa Jim melakukan itu? Nah, ini yang harus Angela cari tahu. I would totally do a deep dive. 4 orang pemuda mengepung Harrison karena teman mereka lengannya patah dalam pertandingan gulat. Harrison langsung mengeluarkan pisau cukurnya untuk menyerang mereka. Jim yang muncul di sana langsung menghentikan perbuatan anaknya ini. Harrison mengaku sering dihantui mimpi buruk pelaku yang membunuh ibunya dan akibatnya muncul pikiran negatif setelah mendengar podcaster untuk melakukan kekerasan. I remember everything. Tidak bisa membiarkannya terus seperti ini, Jim berencana untuk memberitahu semuanya kepada Harrison. Namun tiba-tiba seseorang menyergapnya dari belakang. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Masih tidak sadarkan diri, Dexter dibawa anak buah Kurt yang bernama Elric ke sebuah lokasi. Dalam mimpi buruknya, Dexter melihat Harrison mewarisi DNA-nya sebagai psikoplok yang menghabisi orang-orang yang mengganggunya dengan brutal. Setelah sadar, Jim mendengar Kurt menelepon Eric menyuruhnya membawa Jim dan Harrison akan dia urus sendiri. Saat itulah Jim langsung menyerang si Elric hingga mobilnya menabrak tiang listrik. Setelah berhasil melepaskan ikatan di tangan dan kakinya, ternyata Elric mengambil senapannya untuk membunuh Jim. Kaki Jim terkena tembakan. Jim kembali bangkit untuk melarikan diri demi menyelamatkan putranya dari ancaman Kurt. Hello? Hey, Harrison. Berpura-pura perhatian, Kurt menghubungi Harrison untuk menjemputnya karena dia punya kejutan untuknya. Your dad just doesn't let up, does he? Street from the Christmas tree lot. Karena luka tembak di kakinya, Jim tidak bisa berlari kencang. Sementara itu, Angela mendapat informasi dari Logan bahwa Jim mengajar habis-habisan si Miles karena mengedarkan narkoba yang hampir merenggut nyawa Harrison. Arrest the drug dealer, Miles O'Flynn, make you upset or anything? It's okay. Untuk mencari informasi tentang pacarnya itu, Angela menemui Miles. Pengedar narkoba ini mengaku Jim berpura-pura ingin membeli darinya, tapi dia menyerangnya dengan suntikan. Karena ada polisi datang, tiba-tiba Jim memukulinya. Angela langsung memotret bekas suntikan di lehernya Miles. Kembali ke hutan, Elric melepaskan tembakan ke arah Jim agar dia menyerahkan diri karena Kurt menyuruhnya menangkap Jim hidup-hidup. Jim tidak bisa berlari lagi karena di depannya ada sebuah sungai. Untuk menghilangkan jejak, Jim sengaja berjalan mundur. Rencananya berhasil karena anak buah Kurt ini kehilangan jejak kakinya. Sementara itu, Kurt mengajak Harrison ke tempat latihan baseball. Psikoplok ini mengajarkan cara menembak bolanya dengan tepat. He knows. Right, that's enough. See what you got. All right, batter up. Good, now step into it. Namun beberapa bola selanjutnya sengaja diarahkan Kurt ke bagian tulang rusuknya agar Harrison kesakitan. Kurt mulai menunjukkan watak aslinya, tapi kembali berpura-pura akan mengajaknya makan daging rusa di kabinnya. I mean, the whole time you've been here in Iron Lake. Terlihat bekas luka memar di pinggangnya. Jim menemukan kabin di dalam hutan dan sengaja meneteskan darahnya untuk memancing Elric masuk. Dengan pisau itu, Jim akan membuat perhitungan kepada si Elric. Angela kembali mendapat informasi kematian bandar narkoba yang bernama Jasper 1 jam sebelum polisi datang ke TKP. The police were coming? Maybe he OD'd No more because... than an hour. I mean, I wasn't trying to punish him. Masuk ke dalam kabin, Elric meremehkan Jim hanya karena menggunakan pisau untuk melawan senapannya. Saat dia bercermin, tiba-tiba Jim muncul dari sana menodongkan pisaunya. Elric mengaku anaknya dibawa ke kabinnya Kurt. Tidak ada kata ampun, mantan detektif ini langsung menghabisinya. Jim tutupi mayatnya dengan terpal, kemudian merampas ponselnya dan segera pergi dari sana untuk menyelamatkan Harrison. Datang ke kamar jenazah, Angela melihat bekas suntikan di leher Jasper persis seperti yang dialami oleh Miles.
Di kabin itu, Harrison mendapat pesan dari ayahnya dengan nomor berbeda. Tapi dia tidak mau meresponnya dan malah mengaktifkan mode pesawat. Jim langsung tancap gas untuk menyelamatkannya dari psikoplok berdarah dingin ini. Sampai saat ini, Harrison belum menyadari Kurt sedang menjebaknya untuk membalas perbuatan Jim. Fuck him. Kurt pergi ke kamarnya untuk melakukan sesuatu, padahal dia berganti kostum dan mengambil senapannya yang biasa digunakan untuk menghabisi nyawa korban-korbannya. I don't get up. Harrison dipaksa untuk berlari agar dia bisa membidiknya. Run! Tiba-tiba, Jim muncul untuk menabrak psikoplok ini. Rupanya, Kurt masih mampu berdiri. Dia langsung kabur dari sana. Harrison langsung memeluk ayahnya dan mereka segera pergi dari lokasi ini. Come on, let's get out of here. Angela menemukan artikel tentang obat ketamin yang sering digunakan oleh tersangka pembunuh berantai. Apakah Jim alias Dexter Morgan adalah salah satu tersangka pembunuh berantai yang sedang dicari? Jim berjanji akan menceritakan semuanya kepada Harrison, karena sebenarnya dia pun memiliki kecenderungan untuk berbuat kekerasan yang diwariskan ayahnya. Tapi kakek Harrison itu punya tipsnya untuk menyalurkan hasrat buruk itu. Bagaimana caranya? Film berlanjut ke episode 9. Jim menceritakan salah satu target yang dia bunuh adalah Wiggles, seorang pembunuh, pemerkosa, dan pemangsa yang bersembunyi di dalam topeng badutnya. I don't follow society's rules. What's the dark passenger? Always there. Jim mengaku memiliki hasrat membunuh yang tinggi karena mereka berdua sama-sama melihat ibu mereka dibunuh. Anyone. They'd lock you up. Karena itulah, ayah Jim mengajarkannya kode atau solusi untuk melampiaskan hasrat buruk itu. Dalam prakteknya, Jim akan mencari bukti kejahatan yang dilakukan oleh targetnya. Di belakang cermin ini, Jim menemukan banyak foto anak-anak yang jadi korban kebejatan Wiggles. I was about your age when I started. Harry gave me the code as a witness. Once I have proof of their crimes, the code. I prepare a place. Setelah itu, Jim beraksi untuk membunuh dan memutilasi targetnya untuk menghilangkan jejak. Confronting him. I won't tell him. That makes the dark passenger not push so. Jim berharap Kurt pergi jauh setelah kejahatannya terungkap. I still have one more gift to wrap. Malam itu, Jim kembali beraksi menghabisi anak buah Kurt. What can I say? We are what we are. Di sisi lain, Angela mulai menemukan petunjuk dari para korban dengan modus yang sama, yaitu menyuntikkan obat bius di leher korban dan ini semua mengarah kepada Jim. Di pagi harinya, Harrison mendapatkan hadiah Natal sebuah senapan berburu dari ayahnya. Loud, messy, pleasant. Jim memberinya pelajaran cara menembak yang benar agar tepat sasaran. Setelah itu, mereka berdua datang ke rumah Angela untuk merayakan Natal dengan memakai sweater lucunya. Merry happy Christmas, babe. Favorite part of Christmas. We'll have to get one for you next year, huh? Tiba-tiba, mereka kedatangan tamu yang tidak diduga, yaitu Kurt. Pembunuh berantai ini begitu santuinya menampakkan wajahnya di hadapan Jim dan Harrison. And also with you. Setelah Kurt pergi, Jim dan Harrison pun pamit karena Jim punya rencana untuk membalaskan dendamnya kepada Kurt. Tentu saja, Angela dan Audrey pun merasa aneh dengan sikap mereka. Punya jiwa yang sama, Harrison ingin membuat perhitungan kepada Kurt dengan cara yang sama seperti yang dilakukan ayahnya kepada Wiggles. Jim menduga Kurt punya koleksi piala sebagai bukti kejahatannya termasuk untuk mengingat perbuatannya pada korban-korbannya. Karena itu, Jim yakin Kurt pasti menyembunyikannya di dekat kabinnya. Sementara itu, Angela menemui dokter hewan Salena yang suka menjual juga obat-obatannya. Salah satunya Jim yang membeli obat bius hewan jenis ketamin untuk kambingnya. Yo, Kurt. Dengan menggunakan drone, Harrison dan Jim coba mencari petunjuk di dekat kabinnya si Kurt. Di sini, Harrison mengakui perbuatannya kepada Eden yang telah direncanakannya karena dorongan hasrat membunuh dalam dirinya. Bahkan, Harrison mengatur semuanya agar dia terlihat seperti pahlawan. Sesuai dengan dugaan Jim sebelumnya berdasarkan analisis percikan darah. Harrison sendiri mengaku ingin menghabisi pelaku pembunuhan Trinity yang terkenal yang dia dengar dari ceritanya podcaster. I knew you were hiding something. Justice feel like to you? Akhirnya, mereka menemukan petunjuk di lokasi kabinnya Kurt seperti sebuah pipa ventilasi. Untuk menyelidikinya, Jim mengajak Harrison bergerak nanti malam.
Di sisi lain, Kurt sedang mempersiapkan senapannya untuk menghabisi Jim dan Harrison. Angela mendengar kisah nyata tentang Bay Harbor, seorang pembunuh berantai di kepolisian Miami yang diduga masih memburu mangsanya. Anehnya, Angela kesulitan untuk menghubungi Molly. Malam itu, Kurt menyiram kabinnya Jim dengan bensin, lalu membakarnya. Di atas truk, Kurt sudah bersiap dengan senapannya untuk menembak Jim saat keluar dari rumahnya. Padahal, Jim dan Harrison sedang menuju kabin Kurt. This is it. How does he get in? Come see. Jim membuka pintu ruang bawah tanah yang ditutupi oleh ranting pohon. Saat menuruni anak tangga, Jim menginjak tali sensor kamera. Kurt heran kenapa targetnya tidak muncul dari rumah ini. Saat melihat ponselnya, Kurt terkejut karena Jim menemukan ruang bawah tanahnya. Di lokasi ini, Jim menemukan sejumlah alat dan meja mutilasi. Yang sangat mengejutkan adalah jasad puluhan wanita yang menjadi korban pembunuhan Kurt sudah diawetkan dan dipajang seperti koleksi piala. Dan ternyata salah satunya adalah Molly. Melihat perbuatannya Kurt, Harrison ingin tahu apakah ayahnya ini membunuh juga banyak orang. Jim mengakuinya membunuh orang-orang bersalah, termasuk pelaku yang telah menghabisi nyawa ibunya Harrison. For what he did to so many others. A couple days before Christmas, so when the note that said thanks for the stay. Di dalam kamar motel, Angela tidak menemukan Molly, hanya kamera dan alat perekam yang tersimpan di dalam brankasnya. Karena Jim sudah menemukan seluruh bukti pembunuhannya, Kurt langsung berkemas untuk kabur. Namun upayanya gagal karena Jim lebih dulu menghentikannya. Kurt dibius lalu dibawa ke ruang bawah tanah untuk menerima hukuman atas semua kejahatannya. Seluruh tubuhnya dibalut plastik, termasuk di sekelilingnya. Plastik ini penting karena satu tetes darah, sehelai rambut, dan sidik jari yang tertinggal bisa dijadikan alat bukti untuk menangkapnya. Dengan koleksi pisaunya itu, Jim mulai menjalankan ritualnya yang diakuinya sudah ratusan kali. Meski terkejut, Harrison paham ayahnya melakukan ini untuk menyelamatkan ribuan orang tidak bersalah. You ready? Setelah Kurt disadarkan, psikopok ini mengakui semua perbuatannya. Tapi Harrison harus tahu ayahnya telah membunuh Matt karena itu dia ingin membalasnya. Jim meyakinkan Harrison bahwa Matt telah menghabisi nyawa 5 orang tidak bersalah. Yeah, then why'd you try to kill me? Tidak ada lagi kata ampun. Saat itu juga, Kurt dihabisi, lalu jenazahnya dimutilasi di hadapan Harrison yang memilih untuk menyaksikannya. Namun saat darah mengalir, Harrison merasa tidak kuat memilih untuk keluar mencari udara segar. Singkat cerita, potongan mayat Kurt dibakar hingga habis menjadi debu. And the world's a better place for it. Di pagi harinya, mereka berdua pulang ke rumah menyaksikan kabinnya sudah habis terbakar. Jim yakin pelakunya adalah Kurt, tapi tidak dia ungkapkan kepada Angela. Angela ditemani Audrey dan tim pemadam kebakaran sudah berada di sana. Audrey mengajak mereka untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Maybe some of those frozen hash browns? Tiba di rumah, Angela melihat amplop yang berisi tulisan Jim telah membunuh Matt. Buktinya adalah besi titanium untuk menyangga tulang kakinya. Lantas, apakah Angela akan menangkap Jim? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Setelah 72 jam tidak ada kabar, Angela menyebarkan informasi hilangnya si podcaster Molly Park. Meski rumahnya terbakar habis, Jim merasa dikelilingi orang-orang baik di kota ini. Perlakuan yang sama diterima Harrison dari teman-temannya dan pelatihnya Logan. We need to talk. Tapi Jim belum menyadari Angela makin dekat menemukan bukti kejahatannya. Tidak bisa bertahan lebih lama di kota ini, Jim mengajak Harrison untuk segera pergi. Alasannya karena jati diri dan perbuatan mereka tidak seperti orang normal. Saatnya mencari kota lain untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa orang tidak bersalah. We'll research, make a list, and save a lot of innocent people. Di bawah reruntuhan kebakaran itu, Angela menemukan titanium sama seperti yang dikirimkan oleh Kurt. Malam itu juga, Angela dengan terpaksa menangkap Jim sebagai tersangka pembunuhan Matt. Matt Caldwell's dead? Dad? What's going on? Do I need a lawyer? It's up to you. Diinterogasi di kantor polisi, Dexter mengelak telah membunuh Matt.
what's interesting is I don't really know what you mean about that. Selain itu, Angela menunjukkan besi titanium yang berasal dari kakinya Matt yang dia peroleh dari seseorang termasuk dari kabinnya yang terbakar. Dugaan Angela, Jim membunuh Matt karena melindungi diri atau karena rusa itu. Sebagai balasannya, Jim membunuh dan membakar habis jenazah Matt. Lagi-lagi Jim mengelaknya, menuduh Kurt telah berbohong, dan menjadikan dia sebagai kambing hitamnya dengan cara meninggalkan titanium itu di kabinnya lalu membakarnya. titanium. Kurt lied. And then he needed someone to frame for... Don't you say her name! Angela yang kesal pergi untuk mencari bukti tambahan. I gotta be sure this time. Harrison. Harrison. What the hell? Setelah diizinkan menemui Harrison, pembunuh berantai ini akan mengajak Harrison untuk segera pergi dari kota ini karena dunia masih memerlukan mereka. Angela melarang Audrey untuk menemui Harrison lagi demi kebaikan mereka. Saat melihat bulan, Angela teringat dengan detektif Batista yang dia temui di acara konferensi kepolisian. Batista ingat betul kasus Bay Harbor yang tragis itu didalangi temannya sendiri yang bernama James. Mantan atasannya menyebut nama lain James adalah Dexter Morgan yang sudah wafat 10 tahun lalu. Ternyata atasan Batista itu tewas dibunuh. Dia sendiri terkejut karena Dexter ternyata masih hidup. First thing tomorrow with everything. Kali ini, Angela menyodorkan bukti target dan korbannya Jim disuntik di bagian lehernya dengan obat bius jenis ketamin. Dengan pola ini, Angela sangat yakin Jim adalah Bay Harbor, pembunuh berantai yang fenomenal. Jim mengelak karena Bay Harbor adalah sersan detektif kepolisian Miami James Dokes. Tak hanya itu, Angela sudah melakukan komunikasi dengan rekan lama Jim yaitu Batista. Jim terancam akan diekstradisi ke Florida yang menerapkan aturan hukuman mati dan diadili sebagai Bay Harbor. I'll talk. Tanpa rekaman kamera, Jim akhirnya membuka fakta tentang Kurt, psikoplok sebenarnya yang aktif selama 25 tahun memangsa puluhan wanita yang selama ini masuk dalam penyelidikan Angela. Jim menyuruh Angela untuk melihatnya langsung di kabinnya Kurt. Tepat di bawah tumpukan kayu ada ruang bawah tanah tersembunyi. Angela segera pergi dan menyuruh Logan untuk mengawasi Dexter. Hey Logan, can I get some water? Merasa sudah tersudut, tiba-tiba Jim menyerang Logan untuk menyerahkan kunci selnya. Namun karena Logan mengambil pistolnya, Jim terpaksa membunuhnya. Dia hubungi Harrison dengan ponselnya Logan untuk segera pergi ke hutan tempat rusa itu dibunuh. I got it. Angela sendiri akhirnya menemukan seluruh jasad wanita yang dibunuh oleh Kurt, dan salah satunya adalah Molly. Dia hubungi Logan namun tidak menjawab. Lalu dia hubungi Teddy yang sedang mengawasi rumahnya Kurt untuk memanggil FBI dan pasukan. Kembali ke kantor polisi, Angela menemukan Logan sudah tidak bernyawa. Tiba di hutan, Jim mengajak Harrison untuk segera kabur dari kota ini. Namun Harrison menyadari ayahnya ini melakukan sesuatu kepada Logan. Harrison kecewa karena pelatih Logan orang baik yang tidak pantas untuk dibunuh. Meski sama-sama memiliki hasrat untuk membunuh, tapi Harrison tidak sama dengannya. Harrison meminta Jim menyerahkan diri karena itu yang terbaik meskipun hukuman mati yang harus dia terima. I wanted to be like you. Harrison ambil senapannya mencegah Jim untuk kabur. And look at what you've done. Disinilah akhirnya Dexter Morgan menyadari kematian adalah jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Pembunuh berantai ini mati di tangan anaknya sendiri. Tiba-tiba, Angela muncul memaksa Harrison melepaskan senapannya. Take this. Tidak ingin menangkap Harrison, kepala polisi ini menyuruhnya kabur meninggalkan kota. Hal itu mengakhiri sepak terjang dari pembunuh berantai. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.